Di berbagai belahan dunia, jutaan anak perempuan masih menghadapi satu pertanyaan sederhana. Apakah mereka boleh bersekolah? Pada tahun 2012, dunia tersentak ketika seorang siswi Pakistan ditembak hanya karena ingin belajar. Alih-alih membungkam, peristiwa itu justru melahirkan simbol global perjuangan pendidikan perempuan. Video ini akan membahas Malala Yousafzai, bukan hanya sebagai individu inspiratif, tetapi sebagai aktor non-negara yang berpengaruh dalam isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan diplomasi global. Malala Yousafzai lahir pada 12 Juli 1997 di Ningora Lembah Swat, Pakistan. Wilayah ini dikenal indah secara geografis, namun rentan konflik secara politik. Faktor kunci pembentukan karakter Malala adalah ayahnya, Ziauddin Yousafzai, seorang pendidik yang menentang norma patriarki dan meyakini bahwa pendidikan adalah alat pembebasan. Dukungan keluarga ini menjadi anomali di lingkungan sosial yang membatasi suara bagi perempuan. Pada pertengahan 2000-an, Taliban Pakistan mengambil alih Lembah Swat. Mereka menerapkan interpretasi hukum agama, termasuk larangan pendidikan bagi anak perempuan. Sekolah ditutup, dibom, dan guru diintimidasi. Pendidikan berubah dari hak menjadi ancaman. Dalam perspektif hubungan internasional, kondisi ini menunjukkan bagaimana aktor negara bersenjata dapat mengontrol ruang sosial dan masa depan generasi. Pada usia 11 tahun, Malala mulai menulis blog anonim untuk BBC Urdu dengan nama Gul Makai. Ia menceritakan ketakutan kehilangan sekolah dan mimpi yang terancam. Ini bukan propaganda, melainkan kesaksian kemanusiaan. Blog ini menjadi contoh bagaimana media internasional dapat memberi ruang bagi suara lokal untuk masuk ke diskursus global. Pada 9 Oktober 2012, Taliban mencegat bus sekolah dan menembak Malala. Serangan ini adalah upaya simbolik untuk mengintimidasi gerakan pendidikan perempuan. Namun secara politis, efeknya berlawanan. Dunia melihat wajah ekstremisme dan dampaknya terhadap hak dasar manusia. Respons internasional datang cepat. PBB, UNESCO, dan berbagai negara mengecam serangan ini. Tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Malala Day. Malala berpidato di PBB menegaskan bahwa pendidikan adalah senjata paling kuat melawan ekstremisme, dan disinilah Malala berubah dari korban menjadi aktor global. Tahun 2013, Malala mendirikan Malala Fund, pendekatan strategis mendukung aktivis lokal, menekankan kebijakan nasional, dan mengaitkan pendidikan dengan pembangunan jangka panjang. Ini bukan sekadar filantropi, melainkan advokasi kebijakan global. Ideologi Malala bertumpu pada pendidikan, kesetaraan gender, dan non-kekerasan. Dia juga secara sadar menempatkan perjuangannya dalam kerangka Islam, menentang narasi ekstremisme dari dalam. Pendekatan ini membuat pesannya sulit untuk dilegitimasi. Sebagian pihak menuduh Malala sebagai alat barat, namun dari sudut pandang hubungan internasional, Malala justru contoh soft power, mempengaruhi dunia lewat nilai, moral, dan legitimasi simbolik. Ia menjadi jembatan antara nilai lokal dan agenda global. Dampak Malala terlihat dalam agenda global, terutama SDGs nomor 4 dan 5. Pendidikan perempuan kini dipahami sebagai investasi strategis, bukan isu sekunder. Malala Yousafzai membuktikan bahwa satu suara dapat menantang senjata, dan satu pena dapat mengubah arah dunia. Ia bukan hanya simbol pendidikan perempuan, tapi simbol harapan global.